Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita jumpa lagi Kamis 14 Juli 2022. Dan tentunya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Zakaria 10 ayat 2. Dikatakan demikian. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani. Nah, persoalannya adalah dari mana sumber air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Inilah pergumulan mereka, dari mana air atau sumber air yang mengairi lahan mereka. Dan dalam hal inilah Nabi Zakaria mengatakan, mintalah hujan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, belakangan ini viral tentang pawang hujan memiliki kemampuan untuk menghentikan atau memindahkan hujan. Tetapi pawang untuk menurunkan hujan sepertinya belum ada. Beberapa daerah memang yang mengalami kebakaran pernah terjadi, ditemukan cara untuk melakukan rekayasa hujan dengan menebar garam di awan. Itu tentu bersifat memaksa dan sementara. Namun saudara-saudari, ini bukan soal hujan, bukan itu persoalannya, tetapi soal mempercayai Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Pada kesempatan ini Nabi Zakaria memberikan ketenangan untuk mereka yang gusar bahwa Allah lah yang membuat awan-awan, Allah lah yang membuat hujan dan tumbuhan. Jadi mereka tidak perlu khawatir, mintalah kepada Tuhan. Artinya, hendaklah umat hanya percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia secara utuh, termasuk memberikan hujan pada waktunya. Tuhan punya kuasa atas semua yang Dia cipta. Sejak semula, Tuhan telah mendesain bumi ini, segala sesuatu pada fungsi masing-masing. Oleh sebab itu, Nabi Zakaria mengingatkan agar jangan percaya pada janji-janji yang ditawarkan oleh terafim atau berhala. Dan juga jangan percaya kepada juru-juru tenung, sebab itu semua hampa dan kesia-siaan. Bahkan mereka juga adalah ciptaan yang harus tunduk pada pencipta. Maka adalah lebih baik berserah dan bermohon kepada Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Itu yang harus umat lakukan dalam setiap persoalan yang dihadapi. Apa yang mau dikatakan nas ini kepada kita? Yang pertama, bahwa masalah akan selalu ada. Persoalan itu selalu ada. Entah itu soal hubungan yang tidak baik, entah itu soal sakit penyakit, soal pekerjaan, maupun masalah ekonomi, dan lain-lain. Maka kita diingatkan agar tetap setia kepada Allah, sabar dan tabahlah. Lakukanlah bagianmu, selebihnya Tuhan yang akan atur. Yang kedua, jangan mau tersesat atau disesatkan oleh kuasa dunia. Sebab dunia tidak mampu menjawab persoalanmu. Justru itu semua hanya akan mengalihkan perhatianmu, bahkan mengalihkan imanmu dan mengajakmu berpaling dari Tuhan. Sekalipun dunia bisa memberi jawab atas persoalanmu,
namun jawaban itu pun dikatakan bagaikan hiburan yang menyenangkan perasaan untuk sesaat. Dan yang ketiga, tentu kita ingat Yesus berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu, sebagaimana dikatakan dalam Matius 7 ayat 7. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menjawab persoalanmu. Amin. Ya Tuhan Allah, biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, karena Engkaulah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Benar, dunia ini Engkau berikan hikmat, dan yang Engkau ciptakan memiliki daya dan kekuatan. Tetapi jauh dari semua itu, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih dahsyat, dan Tuhan lebih memiliki daya, dan Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang perlu di dalam kehidupan ini. Maka biarlah kami jangan menggantungkan hidup kami kepada pengetahuan, kepada pengalaman, dan juga kepada hal-hal yang kami miliki, harta dan juga teknologi. Namun biarlah kami dibimbing dan dikuasai oleh firman-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang empunya bumi ini. Maka segala sesuatu yang Engkau rancang sungguh baik adanya. Hari ini dalam melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami dituntun oleh firman-Mu, dan kami percaya Tuhan selalu ada menolong kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Rustono. Saya pengusaha tempe di Jepang. Saya lahir di Grobogan, Jawa Tengah, dan saat ini saya memiliki 2 pabrik, dan salah satunya yang ada di belakang saya. Hari ini kami memproduksi 10.000 bungkus, dan kami mendistribusikan lebih dari 1.000 titik di Jepang. Orang Jepang mulai menyukainya. Orang-orang dari berbagai negara berkunjung ke Jepang untuk belajar membuat tempe di tempat kami, dan sekaligus saya bisa memberi pelatihan kepada mereka untuk memulai usaha di negara mereka masing-masing. Inilah tempe, makanan masa depan yang enak dan sangat menyehatkan.
Sebagai rasa terima kasih yang mendalam kepada nenek moyang Indonesia, di setiap bungkus tempe kami mulai dari Meksiko, kami menuliskan frase hadiah Indonesia untuk dunia.